Dalam perjalanan hidup manusia, ada waktu-waktu ketika seseorang merasa berada dalam bab yang begitu tidak bersahabat. Bab yang diisi oleh tekanan, rasa lelah, kehilangan, kebingungan, dan berbagai hal yang membuat hati bertanya, sampai kapan harus seperti ini? Namun, hidup tidak pernah memberikan beban tanpa tujuan. Segala sesuatu, bahkan apa yang tampak sebagai kesedihan terdalam, selalu membawa makna. Dan seringkali, sebelum seseorang melangkah ke fase baru yang lebih terang, ia terlebih dahulu harus melewati lorong tergelapnya. Ketika sebuah ujian sudah mendekati titik akhir, ada tanda-tanda tertentu yang perlahan mulai muncul. Tanda-tanda ini bukan sekedar fenomena yang lewat begitu saja, bukan pula kebetulan yang tidak berarti. Tanda-tanda ini adalah pesan dari kehidupan, penanda bahwa seseorang hampir selesai melalui fase berat yang selama ini menahannya. Dan melalui naskah ini, aku ingin menjelaskan secara perlahan dengan bahasa paling jujur tentang 3 tanda yang sering muncul menjelang akhir ujian hidup seseorang. 3 tanda yang menjadi sinyal bahwa apa yang kau alami bukanlah akhir, melainkan pintu pembuka menuju sesuatu yang baru. Dengarkan dengan saksama dan biarkan dirimu mengenali apakah 3 tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu. Tanda pertama, hidup terasa paling berat di titik terakhir. Ada saat ketika seseorang merasa seluruh beban hidup berkumpul dalam satu fase. Fase ketika masalah datang bukan satu persatu, tetapi seolah berbarengan. Fase ketika hal-hal kecil pun bisa terasa seperti badai besar. Dan itulah tanda pertama yang paling mudah dikenali. Hidup tiba-tiba menjadi sangat berat, lebih berat dari sebelumnya, hingga mencapai titik yang membuat seseorang hampir menyerah. Mengapa ini terjadi? Karena dalam banyak proses kehidupan, intensitas tertinggi selalu muncul tepat sebelum sebuah transisi besar. Sama seperti langit yang paling gelap sebelum fajar datang. Sama seperti air yang hampir mendidih sebelum berubah menjadi uap. Sama seperti otot yang terasa sangat sakit sebelum menjadi kuat. Begitu pula manusia. Ketika hidup terasa paling berat, sebenarnya itu bukan tanda kehancuran. Itu adalah tanda bahwa diri sedang berada pada gerbang terakhir dari fase lama. Masalah yang menumpuk adalah bentuk tekanan yang mengeluarkan sisa-sisa kelemahan, rasa takut, ego, dan keterikatan yang tak lagi dibutuhkan. Pada fase ini, seseorang biasanya merasakan tekanan mental yang datang tiba-tiba, perasaan lelah yang sulit dijelaskan, situasi yang tampak memburuk dalam waktu singkat, rasa putus asa yang tidak pernah separah sebelumnya, atau tiba-tiba merasa tidak punya energi untuk apapun. Namun, inilah paradoksnya. Fase terberat ini bukan pertanda bahwa seseorang gagal. Fase ini justru penanda bahwa seseorang telah bertahan sejauh mungkin dan ujian hidupnya sedang berada di titik akhir. Seseorang tidak akan diberi tekanan paling besar di awal proses. Tekanan itu muncul ketika perubahan besar yang ditunggu-tunggu sudah dekat. Karena pada saat itu, kehidupan sedang meminta seseorang untuk melepaskan yang lama sepenuhnya. Ketika bebanmu mulai terasa melampaui batas, itu bukan berarti kau kalah. Itu berarti kau sudah sangat dekat dengan titik balik. Ketika mentalmu seperti jatuh berkali-kali, itu berarti hidup sedang mendidikmu untuk naik ke level berikutnya. Ketika kau merasa hampir menyerah, ingatlah bahwa justru itulah tanda bahwa pintu berikutnya sudah berada di depan mata. Jika kesulitanmu bertambah banyak, jika bebanmu terasa meningkat, jika tekanan datang dari arah yang tak terduga, jangan terburu-buru berkesimpulan bahwa hidup menjatuhkanmu. Bisa jadi, hidup sedang menyelesaikan bab lamamu. Dan itu adalah tanda pertama bahwa ujian hidupmu hampir berakhir. Tanda kedua, orang-orang yang tidak tepat mulai menjauh. Tanda kedua seringkali tidak disadari. Ia datang dengan sangat sunyi, tidak selalu dalam bentuk konflik besar, tidak selalu dalam bentuk perpisahan yang dramatis. Kebanyakan datang dalam bentuk perubahan energi di sekelilingmu. Orang-orang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh. Seseorang yang dulu sering hadir, kini perlahan berhenti menghubungimu.
Dukungan yang dulu mudah didapat, kini menghilang. Hubungan yang dulu terasa nyaman, kini terasa tidak lagi sejalan. Pertemanan yang dulu solid, perlahan retak tanpa sebab jelas. Narator. Sekilas, ini terlihat seperti tanda buruk. Namun sebenarnya, ini adalah fase pembersihan yang datang sebelum seseorang naik ke tahap berikutnya dalam hidup. Sebelum hidup membawa seseorang ke ruang baru, ia akan terlebih dahulu membersihkan lingkungan sekitarnya. Bukan untuk mengosongkan hidup, tetapi untuk menghapus hubungan, kebiasaan, frekuensi, dan energi yang tidak lagi cocok dengan arah perjalananmu. Bayangkan seperti seorang yang hendak naik ke lantai berikutnya. Kau tidak bisa membawa beban yang tidak diperlukan. Kau tidak bisa membawa barang yang tidak akan muat di pintu sempit menuju fase baru. Kau tidak bisa duduk di tangga sambil membawa semua barang lama. Begitu pula dalam hidup. Orang-orang yang tidak memiliki peran dalam bab berikutnya akan pergi satu persatu, tanpa paksaan, tanpa keributan, tanpa harus kau usir. Tanda ini biasanya terlihat dalam bentuk hubungan yang tiba-tiba renggang, perasaan tidak nyaman dengan orang tertentu tanpa alasan yang jelas, menurunnya frekuensi komunikasi dengan mereka yang dulu begitu dekat, terjadinya jarak emosional yang sulit dijelaskan, atau munculnya intuisi kuat bahwa beberapa orang tidak lagi sejalan dengan dirimu. Dan meskipun perasaan ini bisa membuat seseorang merasa sepi, sebenarnya kesepian sementara ini adalah ruang yang diperlukan agar energi baru dapat masuk. Percayalah, orang yang menjauh bukan selalu berarti pengkhianat. Kadang mereka memang seharusnya berhenti di bab itu saja. Manusia seringkali takut kehilangan. Kita takut ketika hubungan berubah. Kita takut ketika orang pergi. Namun dalam konteks perjalanan spiritual dan psikologis, melepaskan seringkali adalah tanda paling kuat bahwa hidup sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kehilangan adalah ruang, kepergian adalah pembukaan jalan, perpisahan adalah bentuk perlindungan. Dan tanda kedua ini adalah bukti bahwa kehidupan sedang menyusun ulang orbitmu, mengeluarkan yang tidak tepat, menjauhkan yang tidak cocok, menghapus yang bisa menghambat pertumbuhanmu selanjutnya. Jika akhir-akhir ini hubunganmu berubah, jika banyak orang mulai menjauh, jika tiba-tiba kau merasa sendirian, jangan takut. Itu tanda bahwa kau sedang dibersihkan untuk sesuatu yang lebih besar. Itu tanda kedua bahwa ujian hidupmu akan segera berakhir. Tanda ketiga, kesadaran baru muncul dalam diri. Tanda ketiga adalah tanda yang paling sunyi namun paling kuat. Tanda yang tidak terjadi di luar dirimu, melainkan justru di dalam. Ada titik dalam hidup ketika seseorang mulai memahami segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Luka yang dulu menyakitkan mulai terlihat sebagai pelajaran. Kekecewaan yang dulu pahit kini terasa sebagai bagian dari perjalanan. Kesalahan masa lalu tidak lagi dipandang sebagai kegagalan, tetapi sebagai proses tumbuh. Ini adalah tanda bahwa kesadaran seseorang sedang naik, bahwa dirinya sudah tidak lagi berada di frekuensi yang sama dengan dirinya yang lama, bahwa ia sudah siap masuk ke bab baru yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih jernih. Tanda ini biasanya tampak dalam bentuk kemampuan menerima hal yang dulu sulit diterima, pemahaman mendalam tentang alasan mengapa sesuatu terjadi, munculnya ketenangan meski situasi belum berubah, berkurangnya kemarahan dan rasa dendam, semakin kuatnya rasa syukur meski masih di tengah badai, munculnya kekuatan batin yang dulu tidak dimiliki. Tanpa disadari, seseorang mulai merasakan bahwa hatinya lebih lapang. Ia tidak lagi memaksa apapun, ia tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, ia tidak lagi terikat pada sesuatu yang harus terjadi. Ia mulai percaya pada proses, bukan hanya hasil. Dan ketika kesadaran seseorang mencapai titik seperti ini, itu adalah tanda bahwa ujian hidupnya sudah hampir selesai. Kesadaran baru ini menciptakan perubahan besar,
perubahan cara berpikir, perubahan cara merespons, perubahan cara memahami hidup. Dan inilah yang membuat seseorang siap menerima bab baru dalam hidupnya. Seseorang tidak bisa menerima takdir baru dengan pola pikir lama. Tidak bisa menerima peluang baru dengan luka lama. Tidak bisa menerima kebahagiaan baru dengan energi yang belum bersih. Karena itu, tanda ketiga ini adalah yang paling penting. Ketika seseorang mulai melihat pelajaran dalam luka, maka sakitnya berubah menjadi kekuatan. Ketika seseorang mulai melihat makna dalam kegagalan, maka kegagalannya berubah menjadi pijakan. Ketika seseorang mulai melihat alasan di balik kepergian, maka perpisahan berubah menjadi pembuka jalan. Dan pada titik inilah, seseorang benar-benar siap memasuki fase baru. Tanda ketiga ini adalah tanda bahwa hidup telah selesai mendidikmu, dan ujianmu hampir berakhir. Namun, sebelum engkau benar-benar melangkah menuju bab yang baru, ada satu hal penting yang perlu kau pahami. Setiap ujian hidup tak pernah datang hanya untuk menjatuhkanmu. Ia datang untuk menyempurnakanmu. Ada orang yang melewati fase berat ini dengan tenang, ada yang penuh air mata, ada yang merasa hancur berkeping-keping. Tetapi pada akhirnya, setiap jiwa yang bertahan akan melihat alasan di balik semua yang membuatnya terluka. Di fase ini, kau mungkin merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang kau perjuangkan. Kau mungkin merasa sendirian meskipun orang-orang ada di sekitarmu. Tetapi justru kesunyian itulah yang sedang mengajarkanmu sesuatu. Bahwa kekuatan terbesar dalam diri manusia tidak lahir saat ia dikelilingi banyak orang, melainkan saat ia berdiri sendiri dan tetap mampu melangkah. Pada tahap ini juga, Allah seringkali menarik beberapa hal dari hidupmu, baik itu orang, kesempatan, pekerjaan, ataupun sesuatu yang dulu kau anggap sangat penting. Kau mungkin mempertanyakan, kenapa semuanya terasa hilang bersamaan? Kau mungkin merasa ini adalah pertanda buruk. Padahal seringkali itulah cara Allah mengosongkan ruang dalam hidupmu untuk sesuatu yang lebih baik, lebih layak, dan lebih sesuai dengan takdirmu. Dan ketika kesadaran baru mulai muncul, engkau akan menyadari bahwa apa yang dulu membuatmu marah, kecewa, atau patah, kini terlihat begitu kecil. Kau mulai melihat pola, memahami pesan, membaca hikmah. Kau mulai mengerti bahwa tidak semua yang pergi itu kerugian, tidak semua yang datang itu kemenangan, dan tidak semua yang kau inginkan adalah yang terbaik untukmu. Fase ini mungkin terasa melelahkan, tetapi di balik itu muncul ketenangan baru. Ketenangan yang tidak kau dapatkan dari manusia manapun, melainkan dari hubunganmu dengan Tuhan. Engkau mulai kembali kepadanya, mulai memperbaiki sholatmu, memperbaiki hatimu, memperbaiki caramu bersyukur. Engkau mulai memahami bahwa semua perjalanan ini sejak awal memang diarahkan untuk membawamu lebih dekat kepadanya. Dan ketika hati mulai menerima, ketika pikiran mulai pasrah namun tetap berusaha, ketika langkahmu mulai stabil kembali, disitulah tanda bahwa ujianmu sedang mencapai akhir. Bukan karena hidup akan menjadi mudah setelah ini, tetapi karena dirimu telah menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi bab selanjutnya yang sudah menunggu. Dan kini, setelah semua penjelasan tentang tanda-tanda yang muncul menjelang akhir sebuah ujian hidup, tibalah saatnya bagimu untuk mengambil napas panjang dan melihat dirimu dari sudut yang berbeda. Seringkali kita terlalu tenggelam dalam rasa sakit hingga lupa bahwa setiap luka memiliki batas waktunya. Tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Tidak ada gelap yang tidak digantikan oleh fajar. Dan tidak ada air mata yang tidak pada akhirnya berubah menjadi kekuatan. Jika tiga tanda itu kini sedang terjadi bersamaan dalam hidupmu, hidup yang terasa paling berat, orang-orang yang tak tepat menjauh, dan kesadaranmu mulai berubah, maka ketahuilah bahwa dirimu sedang berada di titik paling penting dalam perjalanan hidupmu. Ini bukan sekedar fase sulit, ini adalah fase transisi, fase naik kelas, fase di mana Tuhan sedang membentukmu dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Narator, disinilah kau diminta untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya bahwa setiap tekanan memiliki tujuan,
untuk tetap yakin bahwa apapun yang hilang darimu sedang diganti oleh sesuatu yang lebih baik. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi hidup selalu bergerak, dan ketika engkau telah melalui bagian paling gelapnya, maka cahaya yang datang setelah itu akan terasa jauh lebih indah. Ingatlah, ujian hidup tidak diciptakan untuk menghancurkanmu. Ia diciptakan agar engkau mengenal dirimu sendiri, agar engkau kembali kepada Tuhanmu, agar engkau menjadi versi terbaik darimu, bukan versi yang paling nyaman, tetapi versi yang paling kuat, paling sabar, dan paling penuh syukur. Narator. Dan ketika bab barumu terbuka nanti, engkau akan melihat bahwa semua yang selama ini membuatmu bersedih ternyata adalah bagian dari rencana besar yang indah. Engkau akan tersenyum pada dirimu sendiri dan berkata, "Ternyata aku mampu melewatinya." Jika naskah ini menyentuh hatimu, menguatkan langkahmu, atau membuatmu memahami perjalanan hidupmu dengan cara baru, maka izinkan aku mengajakmu untuk melanjutkan perjalanan batin ini bersama-sama. Kunjungi dan dukung channel YouTube Cahaya Kalbu. Di sana, kau akan menemukan lebih banyak renungan, nasihat, dan pengingat lembut yang bisa menemanimu melalui setiap fase perjalanan hidupmu. Tempat di mana setiap orang bisa kembali menemukan arah, ketenangan, dan cahaya di tengah gelapnya ujian. Carilah Cahaya Kalbu di YouTube. Semoga engkau menemukan kedamaian di setiap langkah, dan semoga cahaya Allah senantiasa menyertaimu.